Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukrulillah, wassalatu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di beberapa video-video kita terkait Islam rahmatan lil alamin, yang mana pada video kali ini kita akan membahas seputar kontribusi para pemuda muslim di dalam masyarakat. Latar belakang pemuda di masyarakat itu akan sangat beragam. Ada yang suka main game, ada yang suka belajar, ada yang suka jalan-jalan dan lain-lain. Lalu sebenarnya bagaimana dengan latar belakang yang sangat berbeda ini kita bisa berkontribusi di masyarakat? Tidak harus semuanya sama, tidak harus semuanya jadi penceramah, tidak harus semuanya menjadi dai, tapi kita bisa berkontribusi di masyarakat sesuai dengan porsi kita masing-masing. Peran pemuda di masyarakat itu nggak bisa dianggap enteng, karena memang ternyata pemuda itu sangat penting dalam membangun masyarakat. Kita sama-sama ingat bagaimana perkataan Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno, yang dengan lantang mengatakan, "Beri saya 1000 orang tua, maka akan saya cabut Semeru dari akarnya, dan berikan saya 10 pemuda, maka akan saya goncangkan dunia." Artinya dari kata-kata ini kita bisa lihat bagaimana Bapak Proklamator kita itu sangat percaya dengan potensi pemuda-pemuda kita. Lalu kita sebagai pemuda sebenarnya bagaimana? Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan? Tentunya sebelum kita berkontribusi di masyarakat, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus berkontribusi dulu untuk diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara banyak hal. Salah satunya yaitu mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Menghargai waktu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dalam salah satu hadis, Rasul kan bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Bahwasanya salah satu perbuatan baik seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita sebagai pemuda harusnya kita bisa meninggalkan hal-hal yang menurut kita tidak terlalu memberikan manfaat yang banyak. Misalnya main game terlalu lama. Main game kan boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Tapi kalau sudah terlalu lama, saya rasa itu juga manfaatnya akan sangat berkurang. Nongkrong terlalu lama, bersendah gurau terlalu lama, yang berlebihan. Saya rasa hal-hal itu harus kita manage dengan baik sebagai pemuda. Lalu bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan waktu? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Bahwasanya langkah kaki manusia, langkah kaki Bani Adam tidak akan beranjak dari tempatnya ketika hari kiamat kecuali setelah dia ditanyakan akan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskannya, bagaimana dia memanfaatkannya, bagaimana dia menggunakannya. Kita sama-sama tahu bahwasanya umur kita di dunia ini sangat-sangat singkat. Lalu sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan umur yang singkat ini untuk hal-hal yang baik, yang berguna. Lalu yang setelahnya, an syababihi fima ablah. Dan masa mudanya dia gunakan untuk apa? Walaupun masa muda itu sebenarnya masuk ke dalam bagian dari umur, tapi kenapa kok dia ditanyakan lagi di sini? Artinya sepenting itu Rasulullah SAW ingin menyampaikan bahwasanya masa muda itu adalah masa yang penting. Kita manfaatkan apa masa muda kita? Kita telah memberikan apa kepada masyarakat? Kita telah berkontribusi apa? Tidak harus, sekali lagi, tidak harus sebagai penceramah, tidak harus ikut di masjid pengajian setiap hari dan lain-lain. Tidak. Dengan main game kita bisa berkontribusi, kita bisa bermanfaat. Dengan cara apa? Misalnya lagi main bareng tiba-tiba azan, kita bisa ajak teman kita. Atau kalau memang mereka merasa tersinggung, kita contohkan dulu dengan baik. Karena salah satu cara dakwah yang paling tepat menurut Nabi yaitu uswatun hasanah. Bagaimana memberikan contoh teladan yang baik. Bayangkan saja jika seluruh pemuda kita itu dapat memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya, saya rasa bukan hal yang sulit untuk mengubah kondisi masyarakat kita sekarang. Tapi kalau kita sudah lihat pemudanya malas-malasan dan lain-lain, ya akan sangat sulit juga untuk berharap banyak gitu. Kata Rasul SAW, "Igtanim khomsan qabla khomsin."
syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Semua orang nanti akan beranjak tua. Tapi ketika masa muda, apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka bisa berikan? Nah, maka kita sebagai pemuda manfaatkan waktu kita dengan baik. Pada zaman Rasulullah SAW banyak para sahabat dari golongan pemuda yang pada awal-awal proses dakwah malah pendukung Rasulullah SAW itu kebanyakan malah dari kaum pemuda. Abu Bakar ketika sebagai salah satu as-sabiqunal awwalun masuk dalam Islam, orang yang percaya kepada Nabi pertama kali umurnya berapa? Ketika itu masih 38. Umar bin Khattab waktu itu masih 20-an. Ali bin Abi Thalib masih belasan umurnya ketika itu. Maka para pendukung Rasulullah di awal-awal masa dakwah itu memang kebanyakan pemuda. Sehingga salah satu faktor Rasulullah bisa berdakwah di masyarakat ketika itu juga karena didukung oleh para pemuda. Maka kita sebagai para pemuda harusnya bisa berkontribusi dengan baik kepada masyarakat. Di sisi Allah juga pemuda yang taat kepada Allah itu akan lebih mulia derajatnya dibanding para orang tua. Kita bukan merendahkan derajat para orang tua, tidak. Tapi karena kaum muda ini punya banyak cobaan. Bayangkan kita tiap hari dilihat medsos. Medsos sudah tidak ada batasannya sekarang. Kita lihat teman-teman ada game, ada banyak hal yang mengganggu para pemuda sekarang. Tapi kalau kita sebagai pemuda ini bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk selalu taat kepada Allah sehingga derajat kita mungkin bisa lebih mulia. Secara logika kan memang seperti itu. Orang yang ujiannya lebih berat tapi dia berhasil, akan derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang ujiannya biasa-biasa saja tapi lulus. Maka karena masa muda ini masa-masa dimana kita hawa nafsu kita sedang bergelora gitu, godaannya lagi banyak-banyaknya, maka pemuda itu bahkan disebutkan dalam salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah nanti ketika di hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat nanti ketika tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Salah satunya apa? Syabun nasya'a fi ta'atillah. Bahwasanya pemuda yang tumbuh besar di lingkungan di mana dia bisa taat kepada Allah dengan segala macam cobaannya. Dari kisah Ashabul Kahfi misalnya kita bisa mengambil banyak pelajaran. Bagaimana dikisahkan dalam Al-Quran bahwasanya para pemuda tersebut dipaksa oleh pemimpinnya untuk menyembah berhala. Tapi lihat mereka tetap berpegang teguh kepada ketaatan. Bahkan seteguh itu iman mereka sampai kisah mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lihat dalam Al-Qur'an Allah sebut mereka seperti apa? Innahum fityatun amanu birabbihim. Bahwasanya mereka adalah para pemuda yang percaya kepada Tuhannya. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk-petunjuk yang lain. Sehingga kalau para pemuda yang taat kepada Allah itu akan mendapat petunjuk lebih banyak. Kenapa? Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kontribusi kita kepada masyarakat harus berawal dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu, bagaimana kita tetap taat kepada Allah dalam menghadapi segala banyak cobaan ini, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Kontribusi kita dalam bentuk apa? Banyak hal yang misalnya yang bagian kedokteran bisa berkontribusi melalui penelitian-penelitian, bisa menghadirkan obat-obat yang baik, yang tidak mengandung hal-hal yang haram. Atau kalau dari yang pintar ceramah bisa berdakwah dengan metode ceramah. Atau kalau yang bisa teknik mesin bisa menghadirkan teknologi-teknologi yang bisa mendukung proses dakwah umat Islam. Hal-hal tersebut sehingga kita bisa berkontribusi dalam bentuk apa saja. Sekali lagi tidak harus dengan cara dakwah ceramah. Saya rasa kontribusi kita di masyarakat akan lebih baik jika dari diri kita sendiri sudah bisa merasa mewarnai. Kalau kata pepatah orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Maka penuhilah diri kita dengan hal-hal yang baik sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada masyarakat. Terima kasih. Kita ketemu di beberapa materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.